ternyata sama aja. Ikut Tuhan dihadapkan pada masalah dan kegagalan, tidak ikut Tuhan juga dihadapkan kepada masalah dan kegagalan. Lalu kita ambil kesimpulan pendek, kalau gitu ngapain kita susah-susah ikut Tuhan, kalau toh juga tidak ada jaminan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan buka ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom, haleluya. Saya percaya kita semuanya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus berikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saja kita buka Alkitab. Kita akan baca Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap dari firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 6, kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 saya ulangi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 ini, Bapak Ibu sekalian, menunjukkan kepada kita dua perbedaan yang sangat kontras antara jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Alkitab ini mengatakan Bapak Ibu sekalian, jalan hidup orang benar itu akan mencapai kepada tujuan Tuhan, yaitu keberhasilan, kemenangan, kekuatan bagi setiap kita.
Sebaliknya dikatakan di sana, jalan orang fasik itu akan berakhir pada kebinasaan. Karena itu pemazmur ini ingin mengatakan kepada masing-masing kita agar kita ini memilih untuk berjalan di jalan orang benar. Sehingga tujuan Tuhan berlaku bagi saudara, berlaku bagi saya, berlaku bagi setiap kita, yaitu kita menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan. Amin. Jadi kalaupun dalam kehidupan orang benar itu kadang-kadang dihadapkan kepada tantangan, kadang-kadang dihadapkan kepada persoalan, kadang-kadang dihadapkan kepada pergumulan, sesungguhnya itu bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menghindarkan kita dari malapetaka itu. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami pencobaan, mengalami kegagalan yang akibatnya kadang-kadang membuat baik orang benar maupun orang fasik sama-sama merasa terpuruk. Tetapi bagi orang benar kita harus memahami Bapak Ibu sekalian bahwa hal itu seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai apa? Sebagai ujian. Apakah kita betul-betul komit dengan firman atau tidak? Apakah kita betul-betul tetap berjalan dalam jalan Tuhan atau tidak? Ini harus kita pahami Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak menjadi ragu-ragu, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi bimbang. Ketika kita orang-orang benar ini dihadapkan kepada tantangan, dihadapkan kepada persoalan, dihadapkan kepada masalah. Jangan sampai kita orang-orang yang percaya ini berpikir bahwa ternyata sama aja. Ikut Tuhan dihadapkan pada masalah dan kegagalan, tidak ikut Tuhan juga dihadapkan kepada masalah dan kegagalan. Lalu kita ambil kesimpulan pendek, kalau gitu ngapain kita susah-susah ikut Tuhan. Kalau toh juga tidak ada jaminan. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Alkitab dengan sangat jelas menjamin bahwa jalan hidup orang benar itu akan sampai kepada kehendak dan rencana Tuhannya itu. Kita semuanya pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jalan hidup orang benar pasti akan sampai kepada tujuan Tuhan dan kehendak Tuhan. Yaitu kita pasti akan menjadi orang yang berkemenangan, pasti akan diberkati Tuhan, pasti akan melewati badai, melewati persoalan, melewati tantangan. Tetapi Tuhan juga ingin melihat apakah kita tetap beriman ketika ada tantangan? Apakah kita tetap setia ketika ada masalah? Apakah kita setia ketika jalan yang kita harus jalani tidak seperti yang kita pikirkan? Itu pertanyaannya. Tetapi sekaligus juga ujian-ujian itu juga untuk apa? Untuk mempersiapkan kita untuk apa? Menjalani jalan-jalan yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Makanya kalau sudah lihat dalam Alkitab,
Hampir semua orang-orang yang kemudian mencapai tujuan Tuhan, goalnya Tuhan, menjadi orang-orang yang spektakuler itu, selalu melewati ujian-ujian. Bahkan semakin tinggi promosinya, semakin berat ujiannya. Jadi sebetulnya kalau kita analogikan, sama aja dengan kita di dunia ini. Kalau saudara misalnya katakanlah hanya pengen naik dari staf biasa menjadi kepala sekretariat, mungkin ujiannya itu ya gak terlalu hebat lah. Tapi kalau saudara misalnya akan dinaikkan dari karyawan biasa, jadi direktur, jadi presiden direktur, itu pasti ujiannya itu lebih rumit. Kenapa? Karena ketika kau jadi presiden direktur, itu tentu tanggung jawabnya lebih tinggi dibandingkan ketika engkau hanya sekedar jadi staf biasa. Fasilitasnya lebih besar dibandingkan dengan ketika engkau hanya staf biasa. Nah, untuk bisa memikul itu, baik tanggung jawab tadi, baik beban tadi, baik juga fasilitas yang akan diberikan kepadamu. Itu perlu apa? Perlu kesiapan. Nah, supaya kita siap memikul itu, maka perlu apa, saudara? Perlu ujian, perlu proses. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalaupun hari-hari ini kau sedang menghadapi tantangan, kau sedang menghadapi masalah, kau sedang menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup, tetaplah komitmen bahwa saya akan tetap setia dan berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Saya akan tetap setia dan berpegang kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena persoalan ini pasti ada ujungnya. Masalah ini pasti ada ujungnya. Pergumulan pasti ada ujungnya. Pendakian ini pasti akan ada ujungnya, yaitu puncak gunung di mana dari sana kau, dari sana saya, dari sana kita sekalian akan apa? Akan melihat hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, pemazmur mengatakan kepada kita bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar kita tetap setia melakukan firman-Nya, sehingga apa yang dijanjikan itu betul-betul menjadi bagian saya, bagian saudara, dan bagian kita. Pemazmur ini Bapak Ibu sekalian mengatakan kepada kita 3 hal ini harus kita jadikan sebagai pegangan kita, gaya hidup kita, sehingga kita tidak akan goyah pada saat-saat masalah, saat-saat persoalan, saat-saat pergumulan melanda hidup kita. Nah, apa itu? Yang pertama Alkitab katakan di sana, kita harus jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Dalam ayat 2, Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita tadi di Mazmur itu dikatakan di sana, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi saudara, jadi saya, jadi kita harus jadikan firman Tuhan itu kesukaan kita. Amin. Kita harus jadikan firman itu kesukaan kita. Saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman akan berbahagia. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk apa? Untuk mengenal firman itu lebih mendalam. Karena saudara tidak mungkin menjadikan firman Tuhan kesukaan saudara kalau saudara nggak kenal firman itu. Nggak mungkin kita katakanlah menjadikan sebuah makanan menjadi makanan kesukaan kita kalau kita nggak pernah makan makanan itu. Kita kan seringkali ngomong sama orang, kamu makanan kesukaannya apa sih?
Oh, makanan kesukaan saya adalah misalnya bakso. Lalu kita tanya, kau sudah pernah makan bakso belum? Belum. Ya nggak mungkin itu. Supaya firman itu menjadi kesukaan kita, maka kita harus mengenal firman itu secara lebih mendalam. Karena tidak mungkin saya katakan di sana, menyukai firman Tuhan tanpa mengenal firman itu lebih mendalam, lebih meluas secara keseluruhan. Harus ada pengenalan yang lebih dalam lagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita mengenal firman itu secara mendalam, lalu firman itu menjadi kesukaan kita. Saya katakan di sana jawabannya adalah mulailah sebuah langkah kecil. Tiap hari saudara baca Alkitab, ya 2-3 pasal lah tiap hari. Setelah kau nanti baca Alkitab tiap hari 2-3 pasal, nanti lama-lama itu menjadi gaya hidup. Menjadi kesukaan. Kalau nanti misalnya kau nggak ada waktu lalu nggak baca Alkitab, pasti ada rasa kurang. Apa ya yang kurang hari ini? Oh, yang kurang hari ini adalah saya tidak baca Alkitab tadi pagi. Saya tidak baca Alkitab tadi malam. Kenapa? Karena firman itu sudah menjadi kesukaan saudara. Kalau saudara, kalau kita belum menjadikan itu sebagai gaya hidup kita, maka saudara baca Alkitab atau enggak baca Alkitab sama aja. Enggak ada pengaruh apa-apa itu. Kalau kita belum jadikan firman itu kesukaan kita, kalau kita belum jadikan firman itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Padahal kita semua tahu kan, kuat tidaknya kita sangat tergantung ada tidaknya firman dalam hidup kita. Firman itu adalah makanan rohani kita. Sama seperti nasi adalah makanan jasmani kita. Coba saya mau tanya. Saudara sehari makan untuk kesehatan jasmani saudara makan berapa kali? 3 kali lah. Ada yang 4 kali juga. Masih ngebakso lagi kan, ngebakpau lagi, ngopi lagi kan gitu kan. Baru jasmani kita sehat. Kenapa? Diberi makan secara teratur. Malah kadang-kadang walaupun kita sudah makan 3 kali, kalau pekerjaan kita cukup berat, harus ditambah lagi apa? Vitamin. Suplemen food, suplemen drink. Baru kemudian kuat jasmani kita ini. Nah sekarang kalau jasmani kita maintain sedemikian rupa, bagaimana dengan rohani kita? Bagaimana dengan rohani kita? Berapa kali sehari kau kasih makan rohanimu? Coba saya tanya, siapa di sini yang baca Alkitab 3 kali sehari angkat tangan? 3 kali sehari, kan sama seperti jasmani kan makan 3 kali sehari. Oh tidak ada. Siapa yang 2 kali sehari angkat tangan? Oh tidak, oh ada 1. Siapa yang 1 kali sehari angkat tangan? Ya ada kurang lebih 20% lah. Siapa yang sekali seminggu angkat tangan? Saya mau bilang kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin jadi orang Kristen yang kuat tanpa kita maintain kerohanian kita.
Makanya karena hari-hari ke depan itu akan semakin sulit. Bukan saja karena ini sekarang menjadi sebuah berita yang trending, bahwa katanya 2023 akan ada resesi global, akan ada masalah pangan, masalah bahan bakar dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab juga udah bilang jauh-jauh hari, bahwa hari-hari depan tuh hari-hari yang makin sulit kan. Kan sudah bilang kan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Itu Alkitab sudah bilang jauh-jauh hari. Dan Alkitab juga sudah bilang kepada kita bentuk-bentuk dari kesukaran itu. Saya selalu tunjukkan kepada kita Wahyu pasal 12 ayat 12, di sana dikatakan kenapa hari terakhir itu dikatakan menjadi hari yang sukar. Wahyu pasal 12 ayat 12 di sana dikatakan begini, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, lihat kalimat ini, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa ia menggeram secara dahsyat dikatakan di sana? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi ternyata yang tahu waktunya sudah singkat itu bukan cuma pendeta. Bukan cuma orang Kristen. Tapi Alkitab bilang di situ Bapak Ibu sekalian, iblis juga tahu kalau waktunya sudah singkat. Iblis juga tahu bahwa hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat, maka Alkitab ini bilang, maka iblis bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Saudara, iblis bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja, itu sudah cukup menyulitkan loh. Sekarang bagaimana kalau ia bekerja dalam geramnya yang dahsyat? Maka sudah pasti masalah yang ditimbulkan dahsyat juga. Persoalan yang ditimbulkan dahsyat juga. Pergumulan yang ditimbulkan dahsyat juga. Jadi kalau kita masih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, saya khawatir kita menjadi korban dari kedahsyatan, kegeraman dari iblis itu. Makanya sekarang kalau sudah lihat kejahatan makin bertambah, persoalan makin pelik, masalah makin rumit. Itu adalah buah dari iblis yang sedang bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Dan saudara nggak bisa salahkan iblisnya. Emang dia begitu. Yang perlu kita lakukan apa? Kita perkuat diri kita. Kita perkuat diri kita. Sama seperti katakanlah ketika COVID melanda dunia. Kita nggak bisa salahkan COVID-nya. Yang perlu apa? Kita vaksin diri kita supaya apa? Supaya imunitasnya lebih tinggi melawan COVID itu. Ketika kita lahirkan anak kita misalnya kecil, kita tidak mungkin menyalahkan katakanlah penyakit-penyakit yang kemungkinan akan menyerang bayi kita. Makanya bayi kita divaksin. Vaksin DPT, vaksin polio dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya anak kita itu kuat menghadapi virus-virus itu. Nah demikian juga dengan diri kita. Kita nggak mungkin menyalahkan dunia yang semakin sulit, semakin berat, iblis yang semakin mengganas. Yang penting apa? Kita tambah antibodi rohani kita. Dengan apa? Dengan memberikan asupan rohani yang lebih banyak, yaitu apa?
firman Tuhan tadi. Makanya supaya kau kuat, supaya saya kuat, supaya kita kuat, firman Tuhan katakan tadi yang pertama, kita harus jadikan firman Tuhan menjadi apa? Menjadi kesukaan kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya saudara jadikan baca Alkitab sebagai gaya hidup saudara. Sesibuk apapun saudara, sebanyak apapun pekerjaan saudara, jadikan baca Alkitab sebagai gaya hidup saudara. Jadikan baca Alkitab sebagai kewajiban harian saudara, kebutuhan harian saudara. Itulah yang akan membuat engkau, membuat saya, membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di tengah-tengah tantangan. Yang kedua, pemazmur katakan di sana, dan masih dalam ayat 2 dikatakan di sana, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lalu kalimat berikutnya, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kedua, supaya kita jadi orang Kristen yang kuat tadi, maka kita harus apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah tentu pertanyaannya adalah, apa sih bedanya membaca Alkitab dan merenungkan firman? Saudara, kita seringkali sudah baca Alkitab, tetapi baru membacanya seperti baca koran. Baca majalah, baca medsos, hanya sekedar mendapatkan sebuah informasi. Nah, merenungkan firman, Bapak Ibu sekalian, tidak sebatas membaca. Makanya saya katakan di sana, selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menemukan apa sih pesan Tuhan dari firman yang kita baca itu. Setelah kita baca firman Tuhan, lalu kemudian kita renungkan. Kita buka pikiran kita, buka hati kita. Apa sih pesan Tuhan kepada saya melalui pembacaan Alkitabku hari ini? Roh Kudus bicara kepadaku melalui firman yang kubaca ini. Nanti firman itu akan bicara kepada saudara sesuai dengan konteks saudara pada masa itu. Nanti setelah saudara renungkan, oh ternyata ini maksud Tuhan kepada saya dalam menghadapi persoalan saya. Oh ternyata ini maksud Tuhan kepada saya dalam membimbing anak-anak saya. Oh ternyata ini maksud saya dalam menjalankan usaha saya. Oh ternyata ini maksud Tuhan dalam keterlibatan saya di komunitas ini, di gereja ini dan lain sebagainya. Intinya Bapak Ibu sekalian, dengan merenungkan firman Tuhan maka engkau akan menemukan apa pesan Tuhan. Apa larangan Tuhan kepadamu. Apa teguran Tuhan dan apa perintah Tuhan kepada kita pada hari itu. Sehingga kita betul-betul Bapak Ibu sekalian hidup dalam apa? Dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam arahan Tuhan. Sehingga saya katakan di sana, sehingga dengan cara seperti itu, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sehari ke sehari. Kita dibentuk sehari demi sehari, lama-lama kebiasaan baik kita copot satu, copot satu, copot satu, copot satu. Sehingga nanti lama-lama kita makin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Enggak seperti membalik tangan. Enggak seperti sulap simsalabim, enggak. Semua itu proses yang kita jalani setiap hari. Tuhan berikan kepada kita inspirasi melalui firman-Nya. Tuhan dorong melalui peristiwa.
Sehingga misalnya katakanlah pagi-pagi kau baca firman yang berkata, sabarlah dalam menanggung segala sesuatu. Siang, tiba-tiba kau berhadapan dengan orang yang membuat kau justru menjadi tidak sabar. Kau pengen gampar orang itu, pengen tonjok orang itu. Tapi kemudian Roh Kudus bilang, anakku, bukankah tadi pagi sudah kubilang kau harus sabar. Kadang-kadang untuk menjalani proses itu mesti apa? Kita mesti ngurut dada. Mesti nyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar. Nggak ada seperti balik tangan. Nggak ada. Semua juga proses, bacalah tokoh-tokoh Alkitab itu. Nggak ada seperti balik tangan, nggak ada simsalabim, nggak ada. Ini cara Tuhan membentuk kita. Sehingga saya katakan di sana, sehingga kita akan sampai kepada apa? Tujuan tertinggi Tuhan memanggil kita. Saya katakan di sana, ingatlah bahwa tujuan akhir hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan seperti yang diteladankan oleh Kristus. Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, itu butuh apa? Butuh proses terus menerus. Kerelaan dibentuk, kerelaan dituntun, kerelaan dibimbing. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga nanti kita akan disambut Sang Bapa itu seperti Bapa menyambut Yesus ketika keluar dari sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes itu. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan akan setiap hari melihat kita dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Dia sudah melakukan kehendakku, mauku. Itu adalah tujuan yang tertinggi bagi kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mesti apa? Dibentuk tiap hari. Dibentuk melalui ujian tadi, dibentuk melalui benturan-benturan tadi, dibentuk melalui firman tadi. Harus mau. Bilang dulu, saya mau dibentuk Tuhan. Kok gak mau sih? Bilang dulu, saya mau dibentuk Tuhan. Amin. Bilang sebelah, kamu harus siap juga dibentuk Tuhan ya. Tujuan akhir kita, tujuan tertinggi kita adalah apa saudara? Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di mana nanti Tuhan akan angkat jempol kepada kita dengan berkata, wow, luar biasa anakku ini, wow. Itulah tujuan tertinggi kita, bukan yang lain. Bukan yang lain. Makanya izinkan dirimu dibantu Tuhan. Kita izinkan diri kita dibantu Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang namanya berkat, yang namanya mujizat, yang namanya keberhasilan dunia ini, itu adalah apa saudara? Bonus akibat. Makanya firman bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sama di sini juga pembacaan kita di Mazmur ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kalau kita sudah menjadikan firman Tuhan kesukaan kita. Lihat ayat 3 itu di Mazmur itu. Ayat 3 itu dikatakan, iya, saudara, saya dan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Kalau kita sudah menjadikan Taurat Tuhan kesukaan kita, kita merenungkan siang dan malam sehingga Taurat itu mengeluarkan suaranya yang membentuk kita. Maka Tuhan jamin, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maksudnya apa? Segala keperluanmu untuk bertumbuh tersedia. Tuhan jamin engkau akan berbuah pada musimnya. Kehidupanmu berbuah, ada hidup yang berubah. Semua yang kau lakukan pasti akan berhasil. Sehingga yang ketiga saya katakan di sana, kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Dan saudara, saya katakan di sana pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapat berkat berlimpah. Akan mendapat berkat berlimpah. Jadi dengan banyak membaca dan merenungkannya, lihat saudara, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Jadi kalau kita renungkan firman mewarnai pola pikir kita, mewarnai hati kita, mewarnai tindak tanduk kita, maka kita akan berhikmat dalam mengambil keputusan apapun. Sebetulnya masalah terbanyak dalam hidup kita ini adalah karena kita salah mengambil keputusan. Ya kan? Keluarga tidak bahagia karena salah mengambil keputusan, salah milih istri, salah milih suami. Anak-anak kita tidak berhasil karena kita nggak berhikmat dalam mendidik anak. Kita nggak berhasil dalam karir karena kita kurang berhikmat dalam menentukan karir apa yang cocok untuk kita. Kita nggak sukses dalam usaha karena kita kurang berhikmat sehingga kita memilih bidang usaha yang tidak cocok dengan diri kita. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau firman sudah mewarnai hidup kita, maka firman akan memberikan hikmat sehingga saudara tidak salah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil semua benar sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan berhasil. Saya katakan selain itu, firman Tuhan juga mampu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita di saat kita mengalami permasalahan dalam hidup. Sehingga seperti nyanyian kita tadi, Bapak Ibu sekalian, apapun tantangannya, masalah apapun yang kita hadapi, mujizatnya lebih hebat, mujizatnya lebih besar, Tuhan kita lebih dahsyat. Dan itu betul-betul menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jadi 3 hal inilah Bapak Ibu sekalian yang terus kita jadikan menjadi gaya hidup kita. Maka kita akan lihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya saya katakan di sana dalam catatan penutup itu, marilah kita memiliki kehidupan yang berkenan kepadanya. Dan jadilah pelaku firman. Maka semua yang dijanjikannya pasti menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.